뭐야 저것들? 이 새끼들이 여기서 설마 섹스를... 이종태 교육생. Hai semuanya, cerita film ada di sini. Alur cerita kali ini, kita akan membahas series yang berjudul Happiness. Stasiun TVN kembali menyuguhkan drama Korea terbarunya yang berjudul Happiness. Tak seperti judulnya yang memiliki arti kebahagiaan. Happiness merupakan drama Korea bergenre thriller, aksi, dan fantasi. Happiness, drama teror wabah penyakit mematikan di apartemen. Drama yang disutradarai oleh Ahn Gil-ho dan dibintangi oleh Park Hyung-sik, Han Hyo-jo, Jo Wo-jin, dan sejumlah aktor aktris besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Happiness. Cerita dimulai ketika polisi bernama Kim Jung-guk mencoba untuk berbicara dengan Jung Yi-hyun, siswa SMA yang dengan tenang duduk santai di tepi atap gedung sekolah. Orang-orang pada mengira bahwa Yi-hyun akan melompat karena cedera kaki yang dialaminya telah merusak impiannya untuk menjadi pemain baseball. Yang melihat hal itu tentu sangat panik. Aksi tersebut membuat siswa di sekolah ditahan sementara untuk tidak pulang. Pulangan siswa akan membuat Yi-hyun panik, dan melompatkan dirinya dari atas gedung. Salah satu siswa, yang bernama Yoon Sae-bom, tentu saja merasa terganggu, dengan situasi tersebut. Hingga akhirnya, dia datang menemui Yi-hyun. Sae-bom menegaskan, bahwa, ia tidak lagi bisa bermain baseball tapi itu bukan berarti, hidupnya akan berhenti sampai di situ, begitupun dengan masa depannya. Karena, masa depan punya banyak pilihan. Sae-bom lalu mengatakan bahwa, tidak ada salahnya mengambil resiko dalam hidup. Karena, menurutnya itu tidak akan merugikan. Sae-bom meraih tangan Yi-hyun, lalu mendorongnya dari atap di mana petugas di bawah telah menyediakan matraks untuk menangkapnya. Sae-bom ditahan oleh Pak Polisi, yang mengira bahwa, ia mencoba mencelakai Yi-hyun. Padahal sebenarnya, ia hanya bermaksud untuk mengakhiri ketakutannya akan masa depan dan kejadian tersebut secepat mungkin. Ketika Sae-bom meminta bantuan kepada Yi-hyun untuk meminta Pak Polisi melepaskannya, dan menjelaskan situasinya. Namun, Yi-hyun tidak menanggapi malah bertanya, "Apakah kamu mau menjadi pacarku?" 12 tahun kemudian, Sae-bom akhirnya menjadi bagian dari Special Operation Unit, yaitu sebuah lembaga pertahanan yang mengatasi serangan teror, dan kasus hilang lainnya. Saat berlatih, Sae-bom dihadapkan dengan situasi tidak biasa yang sangat aneh. Di mana, salah satu anggota baru di pasukannya menunjukkan gejala agresif seperti zombie. Bahkan, tembakan sekalipun tidak mempan. Setelah beberapa saat kemudian, anggota baru itu tersadar dan tidak mengingat apapun. Di sisi lain, Yi-hyun diceritakan telah bergabung di unit kepolisian bersama Jung-guk. Di mana, polisi yang dahulu pernah membantunya di atap sekolah. Cedera di kakinya belum sembuh tapi dia tetap bermain baseball setiap senggang, sebagai pengganti di salah satu klub untuk mendapatkan uang. Yi-hyun bergabung dalam penyelidikan, dan di satu kesempatan ia menemukan kasus serupa dengan Sae-bom. Di mana, seorang pria telah ditemukan membunuh dalam keadaan tak sadar. Saat memeriksa TKP, Yi-hyun menemukan obat sangat misterius, yang diduga menjadi penyebab masalah saat itu. Yi-hyun dan Sae-bom cukup dekat untuk dikatakan sebagai seorang teman, dan hubungan mereka berjalan baik-baik saja, sejak mereka masih sekolah. Sementara itu, Sae-bom baru menyadari bahwa tangannya terluka, saat ia bertarung dengan anggota yang terinfeksi.
Setelah apa yang terjadi, pemerintah langsung turun lapangan, dan berusaha menyelesaikan masalah tersebut secara diam-diam. Han Tae-seok, itulah namanya, selaku pemimpin pergerakan tersebut. Mereka membawa yang terinfeksi, untuk dikarantina di sebuah tempat terpencil jauh dari pandangan banyak masyarakat, termasuk Saebom yang sudah berkontak fisik. Saebom menjalani tahap pemeriksaan. Saat ia berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Han Tae-seok hanya mengatakan bahwa mungkin saja itu adalah penyakit menular. Tidak seperti wabah zombie pada umumnya, mereka yang terinfeksi hanya menunjukkan gejala agresif pada waktu tertentu, dan pada biasanya tidak bertahan lama. Tae-seok menjelaskan pada Saebom bahwa mereka yang terinfeksi akan kehilangan akal sehatnya, dan mulai menggigit. Mereka akan merasakan dahaga, yang tidak terpuaskan hanya dengan minum air. Sekalipun akan kembali normal, maka mereka terus akan mengulangi hal yang sama, yaitu mengisap darah manusia. Dengan gejala tersebut, Tae-seok menyebutnya penyakit orang gila. Di samping itu, mereka juga memiliki kemampuan penyembuhan di atas rata-rata. Namun, mereka akan tetap mati jika diserang pada bagian vital. Tae-seok menyelidiki kejadian aneh itu secara diam-diam. Dia tahu bahwa penyakit menular akan membuat orang-orang panik jika disebarluaskan, terutama setelah menghadapi pandemi COVID yang baru ini terjadi. Karena itulah, dia tidak mengungkapkannya kepada publik. Setelah hasil negatif pemeriksaan Saebom keluar, Tae-seok melihat hal yang berbeda kepada dirinya. Namun, luka cakar yang ia terima sebelumnya seharusnya sudah cukup untuk membuatnya terinfeksi. Tapi Saebom tetap bertahan. Dan akhirnya, Tae-seok, dengan wewenang yang ia miliki, memberi penawaran pada Saebom bahwa ia bisa membuat Saebom beristirahat dari kepolisian, dengan syarat Saebom mau menyumbangkan darahnya setiap 2 pekan untuk diteliti. Merasa dirinya sangat dibutuhkan, Saebom meminta Tae-seok untuk memberikannya nilai tinggi kepadanya. Karena, dengan begitu atasannya bisa memberi hadiah, berupa unit apartemen yang baru dikembangkan. Lalu, Tae-seok menjelaskan bahwa nilai tinggi belum cukup untuk menerima hadiah tersebut. Karena, setidaknya Saebom harus menikah, dan menjadi pengantin baru untuk memenuhi persyaratannya. Ketika Saebom melihat Yi Hyun, ia menyadari bahwa pria itu selalu berada di sisinya dari sejak sekolah, sampai saat mereka menjadi polisi. Saebom mengajaknya untuk menikah, dan hal itu membuat Yi Hyun mengingat penolakan yang ia terima di masa lalu. Saebom menjelaskan bahwa pernikahan mereka akan mendapatkan keuntungan. Walaupun ajakan pernikahan tersebut tidak sepenuhnya didasarkan atas cinta, Yi Hyun tetap menerimanya dan setuju untuk menjalani hidup bersama. Saebom dan Yo Hyun akhirnya pindah ke apartemen sebagai pengantin baru. Saebom membagikan kue beras sebagai hadiah selamat datang kepada para penghuni di apartemen tersebut. Saat perjalanan membagikan kue beras, Saebom bertemu gadis cilik yang menjelaskan bahwa penghuni apartemen ini terbagi menjadi 2. Mereka yang kaya berada di lantai atas sementara yang miskin berada di bawah. Malam pun tiba, di mana Saebom terbangun dari tidurnya karena suara gaduh yang terdengar di lantai atas. Yi Hyun kemudian memeriksanya, dan ternyata suara itu berasal dari kamar Oh Jo Hyeong, yang mengaku sedang memindahkan barang-barang. Keesokan harinya, teman dekat Saebom, yang bernama Lee Seung-yong, mengatakan bahwa ia ternyata telah dicakar oleh anggota baru yang terinfeksi tempo lalu. Ia meminta Saebom untuk membawanya di pusat karantina guna dites. Satu hal yang tidak diketahui oleh Saebom, bahwa Seung-yong berencana untuk merekam video tentang apa yang terjadi pada gedung karantina tersebut, di mana ternyata akan dikirim pada reporter yang menjanjikannya uang dalam jumlah besar. Seung-yong menjalani pemeriksaan dan mengambil kesempatan untuk menyelinap, lalu mengikuti petugas saat mereka memindahkan orang yang terinfeksi ke dalam kontainer. Saat masuk ke dalam kontainer, Seung-yong melihat banyak tumpukan orang. Lalu, kemudian merekamnya meskipun sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan.
Karena ulahnya tersebut, Seng Yong akhirnya terkunci di dalam yang membuatnya ketakutan dan putus asa. Lalu di tempat lain, setelah tahu bahwa Yi Hyun menemukan obat yang diduga menjadi penyebab terinfeksinya, Tae Seok mengajaknya untuk bekerja sama guna mencari tahu dan mengungkap dari mana obat itu berasal. Yi Hyun tidak bisa menolak, karena ternyata atasannya memberikan misi itu juga kepadanya. Pada akhirnya, setelah melakukan investigasi, mereka berdua melakukan transaksi dengan kelompok orang yang menjual obat tersebut secara ilegal. Para pengedar akhirnya ditangkap, namun sayang, tak memberi jawaban dari mana obat itu berasal. Salah satu pengedar berkata bahwa mereka menemukan itu dari salah satu temannya yang telah terinfeksi. Bahkan, mereka mengurung temannya itu di bagasi mobil untuk dijadikan senjata pertahanan. Kembali ke pusat karantina, Seng Yong akhirnya terinfeksi dan terpaksa harus ditahan oleh petugas. Setelah apa yang telah terjadi, Saebom mengetahui bahwa selama ini orang yang terinfeksi tidak diperlakukan secara manusiawi. Saebom beranggapan bahwa mereka yang terinfeksi masih memiliki kesadaran sebagai manusia, dan hidup mereka tetap harus diperjuangkan. Akan tetapi, berbeda dengan Tae Seok, ia menanggapi dengan logika dan percaya bahwa apa yang ia lakukan merupakan jalan terbaik demi menyelamatkan banyak orang. Saebom meminta Tae Seok untuk tidak menutupi perbuatannya supaya pemerintah dan warga bisa memutuskan bagaimana cara mengobati mereka yang terinfeksi. Dan ternyata, tidak berselang lama, di mana rekaman yang dikirim Seng Yeon tersebar di media terutama berita. Pesan darurat dari pemerintah muncul, di mana menyampaikan untuk melarang aktivitas publik untuk sementara waktu. Namun, peringatan tersebut tidak ditanggapi dengan serius oleh masyarakat, karena sudah terbiasa dengan hal seperti itu, terutama ketika wabah COVID melanda sebelumnya. Berbeda dengan Saebom, ia lalu bergegas untuk membeli persediaan sebanyak mungkin, karena ia tahu bahaya seperti apa yang akan terjadi jika penyakit orang gila menginfeksi. Setelah belanja, Saebom kembali ke apartemen dan semakin kesal karena kegaduhan di lantai atas. Ia akhirnya memutuskan untuk menggeledah apartemen Jo Hyeong yang terus menimbulkan suara yang mengganggu. Jo Hyeong menjebak Saebom dan mengurungnya di dalam toilet, di mana ternyata selama ini dia menyembunyikan istrinya yang sudah terinfeksi. Anehnya, istri Jo Hyeong nampak tidak tertarik kepada Saebom, sehingga akhirnya ia mengejar sang suami. Akan tetapi, ia teralihkan oleh Seong Yang di tengah perjalanan. Untungnya, Saebom dan Yo Hyun datang untuk membantu melumpuhkan istri Jo Hyeong, sebelum akhirnya orang suruhan Tae Seok membawanya ke pusat karantina. Sejak saat itu, penghuni lain mengumpulkan persediaan dari minimarket yang ada di apartemen. Sementara itu, Han Tae Seok berkata di hadapan media, bahwasanya penyakit orang gila memang nyata, dan pihaknya sedang berjuang untuk mencari solusi terbaik. Setelah meninju Jo Hyeong, karena membahayakan Saebom istrinya, Yi Hyung menggeledah rumahnya, di mana ia menemukan obat sama dengan yang dijual oleh para pengedar beberapa waktu lalu. Yi Hyun memberikan obat itu kepada Tae Seok, dan meminta kepastian kepadanya, apakah obat itu benar-benar menimbulkan penyakit ataukah tidak. Keesokan harinya, Yi Hyun mendapat kabar bahwa istri Jo Hyeong dinyatakan meninggal dunia. Ia menduga bahwa istri Jo Hyeong dibunuh sebelum terinfeksi, dan orang yang sangat mencurigakan adalah Jo Hyeong, suaminya sendiri. Di pusat karantina, Tae Seok menginterogasi pengedar yang sebelumnya ia tangkap, dan terungkap bahwa obat itu dijual pada pusat kebugaran yang ada di apartemen Saebom. Obat itu bernama Nex, yang dipercaya mampu meningkatkan konsentrasi, dan istri Jo Hyeong adalah salah satu pelanggan yang sering membelinya. Tae Seok menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mencegah penyebaran adalah mengisolasi kompleks apartemen dan mengurung semua penghuni yang ada di dalamnya. Proses isolasi dilakukan secara mendadak, supaya mereka yang terinfeksi tidak bisa melarikan diri.
Keadaan sangat tidak menguntungkan bagi Song Yong. Karena, kedua orang tuanya sedang tidak ada di rumah. Untunglah Saebom bersedia merawatnya dan tentu saja ibu Song Yong sangat berterima kasih. Di mana ibunya khawatir, karena putrinya mengidap penyakit jantung, dan itu menjadi situasi yang sangat tidak baik. Penghuni apartemen mengadakan pertemuan, tepatnya di pusat kebugaran. Jumlah mereka tidak banyak, karena apartemen itu masih sangat baru. Sementara Taeseok mencari tempat dan tenaga kerja untuk menangani semua orang. Para penghuni apartemen diberi waktu 1 minggu untuk bertahan. Sejak saat itulah, berbagai jenis karakter dan sifat penghuni di apartemen mulai terlihat. Seorang wanita yang bernama Oh Yonok dan suaminya menjadikan pertemuan itu sebagai kesempatan untuk mempromosikan kemampuan gereja dan tentang kepemimpinan. Ternyata, mereka sangat berambisi untuk menjadi wakil para penghuni yang bisa diandalkan. Tapi tampaknya, orang-orang tidak menyukai itu. Terlihat seorang petugas kebersihan bernama Andrew menjadi pusat perhatian, karena selalu memakai topeng dan mengaku bahwa dia memiliki bekas luka yang buruk di wajahnya. Penduduk lain bernama Seng Bom, yang bekerja di pusat kebugaran menunjukkan gejala haus. Meski mengaku hanya mengkonsumsi suplemen, akan tetapi ada kemungkinan ia juga mengkonsumsi obat Nex. Yi Hyun melihatnya sebagai tersangka, yang paling mungkin terinfeksi dan memutuskan mengurungnya di pusat kebugaran. Sementara itu, para petugas kebersihan menempati unit yang masih kosong. Keesokan harinya, para penghuni apartemen mendapatkan bantuan makanan secara gratis. Saebom dan orang di dekatnya pergi ke atas untuk makan bersama. Itu adalah ketenangan terakhir sebelum tragedi penyakit orang gila menyebar. Setelah makan di atap, Saebom dan Yi Hyun memeriksa Seng Bom yang berpotensi terinfeksi, ternyata melarikan diri. Saebom dan Yi Hyun tentu saja dibikin pusing, lalu mengejarnya. Tapi ternyata, Seng Bom hanya mengambil sesuatu yang tertinggal di mobilnya. Keadaan mulai menjadi buruk, ketika penduduk dari gedung lain diserang oleh orang yang sudah terinfeksi. Saebom mendapat kabar dari Taeseok bahwa, gedung lain di kompleks apartemennya sudah mulai terinfeksi. Dan satu-satunya harapan mereka adalah, tetap tinggal di dalam. Namun, ketika sekelompok orang yang terinfeksi mulai berdatangan dan mengincar mereka, tidaklah semudah saat diucapkan. Para penghuni yang melihatnya, tentu saja ketakutan. Setelah apa yang terjadi, para penduduk mulai menutup jendela dan pintu apartemen. Lalu sepakat untuk tidak keluar. Tidak hanya itu, saluran telepon dan internet mulai terputus, begitu juga mereka kekurangan makanan. Sementara itu terungkap bahwa, Jo Hyeong telah membunuh istrinya sendiri demi menguasai harta kekayaannya. Yi Hyun menyadari itu. Namun, kekurangan bukti untuk menangkapnya. Merasa terganggu, Jo Hyeong menemui penghuni lain yang berprofesi sebagai pengacara, untuk meminta nasihat hukum. Ia ditemani seorang wanita bernama Sang Hee, yang tidak lain adalah manajer mendiang istrinya. Akhir-akhir ini, Sang Hee selalu datang ke tempat Jo Hyeong, dan secara kebetulan terjebak di apartemen tersebut. Alasan dia mendekati Jo Hyeong adalah harta, dan sudah pasti dia juga terlibat dengan kasus kematian istrinya. Satu hal yang mengejutkan di pertemuan itu, adalah Sang Hee berani mencoba menggoda pengacara yang bahkan sudah memiliki istri. Esok harinya, Jo Hyeong menawarkan uang $300, bagi siapa saja yang berani pergi keluar untuk mengumpulkan persediaan. Dan tentu saja, 3 petugas itu menerima tawaran. Sementara Saebom dan Yo Hyun pergi memastikan apakah ada orang yang selamat atau tidak. Seorang blogger yang bernama Dong Hyun, yang sangat menyebalkan juga memaksa untuk ikut aksi itu. Hanya untuk membuat sebuah konten agar ia terkenal. Setibanya di minimarket, Saebom menemukan satu pegawai toko yang nampaknya tidak terinfeksi. Di dalam minimarket orang-orang semua menyebar untuk mengambil persediaan makanan. Namun, ketakutan ketika melihat bercak darah berceceran di lantai. Dong Hyun malah tertarik, dan mendekati bercak darah itu. Lalu, merekamnya yang pada akhirnya memancing orang-orang yang terinfeksi. Semua orang kembali sambil berlari ke apartemen. Akan tetapi,
Nona Oh malah menolak mereka untuk masuk. Keadaan semakin kacau, ketika Jo Hyun dengan sengaja memancing zombie menggunakan suara di ponselnya. Akan tetapi, mereka tetap juga berhasil melawan Nona Oh dan menerobos masuk dengan selamat ke apartemen. Lee Hyun segera memburu Jo Hyun, dengan sangat kesalnya lalu menghajar dan mengoleskan darah ke seluruh wajahnya. Untunglah Saebom datang menenangkan suaminya, lalu memberinya pelukan mesra. Di sisi lain, Dong Hyun kembali dengan perasaan senang. Karena memiliki video yang amatir, dan tidak sabar menunggu koneksi internet untuk memposting videonya. Tapi sayang, ponsel yang dia gunakan untuk merekam ternyata terjatuh di luar apartemen. Di balik sikapnya yang penuh kerahasiaan dan sangat egois, Tae Seok berusaha keras untuk menemukan vaksin, karena ternyata istrinya juga terinfeksi. Padahal mereka seharusnya berbahagia, karena mengandung anak pertama. Beberapa bulan yang lalu, Tae Seok makan malam bersama atasannya, yang tidak lain adalah Perdana Menteri. Saat itu, mereka membahas tentang obat Nex yang ternyata adalah obat radang paru-paru yang gagal. Walau begitu, obat itu dipercaya mampu meningkatkan konsentrasi, dan Perdana Menteri sendiri sering mengkonsumsinya. Di malam itu, ternyata istri Tae Seok juga ikut bergabung dengan mereka untuk makan malam. Efek samping dari obat Nex itu pada akhirnya mulai bereaksi, lalu Perdana Menteri seketika berubah menjadi monster, dan menggigit istri Tae Seok. Yang akhirnya istri Tae Seok terinfeksi, dan dirawat di tempat khusus. Sementara, Perdana Menteri ditahan di pusat karantina sembari mengerjakan tugas negaranya secara rahasia. Namun, sungguh biadabnya, ternyata, Perdana Menteri sendiri yang menyebarkan obat Nex ke banyak orang. Dia sengaja membuat kekacauan, supaya pemerintah tahu dan segera membuat vaksin. Dan tentu saja, Tae Seok juga berjuang untuk itu. Karena istrinya juga terinfeksi. Tapi, apa yang direncanakan Perdana Menteri pada akhirnya malah menciptakan keributan. Tae Seok mengumumkan penyakit orang gila tersebut kepada publik. Dan pemerintah langsung turun tangan, untuk mengatasi masalah itu. Tae Seok dan asistennya Jisoo, menjelaskan situasinya di hadapan para petinggi pemerintahan. Mereka menerangkan bahwasanya, virus tersebut mirip seperti rabies, yang menyebar melalui saraf dan mempengaruhi otak manusia. Penderitaannya tidak menunjukkan gejala apapun, sebelum virus mencapai otak. Virus yang dinamakan Lita itu, diyakini berasal dari obat Nex, yang sejauh ini penyebarannya hanya melalui kontak fisik seperti gigitan atau cakaran. Untuk mengobati penyakit tersebut, diperlukan sesuatu yang dapat menembus pertahanan otak manusia, dan sampai hari itu juga mustahil untuk dikembangkan. Tae Seok berbohong di depan para petinggi pemerintahan, dan berkata bahwa, ia sedang mengembangkan vaksin dan membutuhkan waktu sekitar sebulan. Tae Seok menjelaskan, jika mereka menghentikan karantina di berbagai daerah, tentu saja semua penduduk akan terinfeksi. Korea akan hancur dalam waktu sepekan. Asisten Tae Seok tidak yakin bahwa mereka dapat mengembangkan vaksin. Tapi Tae Seok terpaksa berbohong, karena jika ia menyerah tentu saja pemerintah akan mengambil alih semuanya. Skenario terburuknya adalah, orang-orang yang terinfeksi akan dibunuh, jika pemerintah tahu tidak ada vaksin untuk mengobati mereka. Dan jika itu terjadi, nyawa istrinya juga akan terancam. Satu-satunya harapan mereka adalah, Saebom yang dipercaya memiliki antibodi untuk mengembangkan vaksin tersebut. Beban tanggung jawab yang dipikul Tae Seok, sangatlah besar. Ia harus mengesampingkan hati nuraninya, jika ingin menyelamatkan orang banyak termasuk istrinya. Dia terus melakukan uji coba, terhadap korban yang terinfeksi. Walau itu bisa merenggut nyawa mereka satu persatu. Bahkan, ia harus membuang mereka yang tidak berguna. Karena pusat karantina yang dikelola sangatlah terbatas. Dan, part 1 pun selesai. Makasih banyak untuk semuanya. Karena, udah nonton alur cerita kali ini. Jadi, jika kalian penasaran untuk part selanjutnya, jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi. Bye.